Lailatul Qadar terjadi sekali atau berulang kali? Nah, apakah Lailatul Qadar itu terjadi hanya sekali atau tiap kali pada tiap bulan Ramadan? Selama ini diyakini kalau malam Lailatul Qadar itu terjadi terus-menerus dalam setiap bulan Ramadan. Sehingga banyak sekali umat yang memburu keberkahan malam Lailatul Qadar tersebut. Kali ini, kami akan menghadirkan penafsiran lain. Mari kita kupas dari ayat-ayat dalam Al-Quran melalui kata-kata Allah tersebut. Kita lihat kembali Quran Surat Al-Qadar, surat ke-97. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada saat itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu, penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Perhatikan pada ayat kedua di atas, menggunakan kata Ma adraka ma. Yang artinya, apakah kamu sudah tahu tentang? Menurut Profesor Quraisy Shihab, jika Allah menggunakan Ma adraka ma itu menunjukkan pada objek yang sangat luar biasa, dan akan Allah beritahu selanjutnya di ayat-ayat berikutnya. Seperti misalkan di Quran Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ma al-Qari'ah. Wama adraka ma al-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Hari kiamat itu digambarkan peristiwa yang sangat dahsyat. Didahului dengan pertanyaan, Ma adraka ma. Apakah kamu sudah tahu tentang hari kiamat? Dan hari kiamat itu terjadinya hanya satu kali. Di dalam Al-Quran jumlah ayat yang menggunakan kata Ma adraka ma itu ada 13 ayat. Bisa dilihat pada ayat-ayat berikut dengan objeknya yang menjadi pertanyaan. 1. Surat Al-Qari'ah ayat 10. Objeknya adalah Yah atau nama lain dari neraka. 2. Surat Al-Qari'ah ayat 3. Objeknya adalah Al-Qari'ah atau nama lain dari hari kiamat. 3. Surat Al-Muddatsir ayat 27. Objeknya adalah Sakor atau nama lain dari neraka. 4. Surat Al-Mutaffifin ayat 8. Objeknya adalah Sijjin atau tempat simpan yang sangat buruk, semua kitab catatan amal manusia yang sangat buruk atau nama lain dari neraka. 5. Surat Al-Mutaffifin ayat 19, objeknya adalah Iliun atau tempat simpan yang sangat baik, kitab catatan amal manusia yang sangat baik. Menurut Profesor Quraisy Shihab, Iliun ini adalah nama surga. 6. Surat Et-Tariq ayat 2, objeknya adalah Et-Tariq atau sesuatu yang datang. 7. Surat Al-Humasah ayat 5, objeknya adalah Al-Hutomah atau nama lain dari neraka. 8. Surat Al-Balad ayat 12, objeknya adalah Al-Aqobah atau jalan yang terjal. 9. Surat Al-Haqqah ayat 3, objeknya adalah Al-Haqqah atau nama lain dari hari kiamat. 10. Surat Al-Infitor ayat 17, objeknya adalah Yaumuddin atau nama lain dari hari kiamat. 11. Surat Al-Infitor ayat 18, objeknya adalah Yaumuddin atau nama lain dari hari kiamat. 12. Surat Al-Mursalat ayat 14, objeknya adalah Yaumul Fashl atau hari keputusan atau nama lain dari hari kiamat. 13. Surat Al-Qadar ayat 2, objeknya adalah Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Menurut Profesor Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Mishbah menyebutkan bahwa 5 objek di antaranya menyangkut hari kemudian, 4 objek menyangkut neraka, dan masing-masing sekali menyangkut surga, Iliun, Lailatul Qadar, At-Tariq, serta Al-Aqobah. Kesemuanya merupakan hal-hal yang sangat hebat dan sulit ditemukan dalam bahasa manusia, kalimat-kalimat yang dapat menggambarkan hakikat dan kehebatannya. Coba perhatikan objek dari masing-masing ayat yang ditunjukkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa objek-objek itu semua adalah peristiwa atau sesuatu yang sangat luar biasa. Peristiwa yang sangat luar biasa adalah seperti yang telah disebutkan, yaitu hari kiamat, hari keputusan, malam kemuliaan karena turunnya Al-Quran. Sesuatu yang sangat luar biasa adalah surga, neraka. Surga dan neraka merupakan tempat simpan catatan amal manusia. Et-Tariq atau bintang.
jalan yang sangat terjal atau cara yang sangat sulit. Selain luar biasa, ternyata juga itu masing-masing jumlahnya hanya satu, tidak ada yang menggambarkan objek dengan jumlah yang banyak atau lebih dari satu. Misalkan neraka, adalah satu saja yang tersedia, begitu pula dengan surga, serta peristiwa hari kiamat adalah satu peristiwa pula. Dan tempat penyimpanan kitab-kitab catatan amal manusia, satu untuk tempat penyimpanan kitab amalan manusia yang buruk disebut dengan sijin, dan satu lagi tempat penyimpanan kitab amalan manusia yang baik disebut dengan Iliun atau nama lain adalah surga. Kata Iliun memang berbentuk jamak atau bentuk plural yang menunjukkan banyak. Namun kami mencoba mengartikan tempat Iliun itu adalah satu tempat misal surga namun bertingkat-tingkat seperti halnya satu gedung memiliki banyak tingkatan lantai. Dengan demikian, malam Lailatul Qadar itu juga hanya terjadi sekali saja, bukan berkali-kali di tiap bulan Ramadan. Penyebutan Lailatul Qadar adalah untuk memberikan label atau gelar keistimewaan karena pada malam itu turunnya Al-Quran yang diiringi dengan pengawalan yang sangat ketat dan banyak dari para malaikat, seperti yang digambarkan pada Quran Surat Al-Qadar, 97, tersebut. Karena Al-Quran sudah berada di hadapan kita, maka sesungguhnya sudah tidak ada lagi peristiwa Lailatul Qadar tersebut. Tinggal tugas kita adalah menurunkan Al-Quran itu ke dalam hati dan sanubari jiwa kita. Jika kita konsisten terhadap Al-Quran yang merupakan manifestasi dari pernyataan-pernyataan Allah sendiri, maka akan turun malaikat-malaikat kepada kita sebagaimana ketika turunnya Al-Quran pertama kalinya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Quran Surat Fussilat ayat 30 dan 31. Jadi jika kita konsisten dan komitmen kepada Allah dalam artian selalu berpegang pada pernyataan-pernyataan Allah saja dalam Al-Quran, berpegang teguh pada konsep-konsep dari Allah, maka akan setiap saat para malaikat akan turun kepada kita, bukan hanya pada satu malam, tapi tiap detik. Semoga kita bisa menerapkan kedahsyatan Lailatul Qadar itu setiap saat pada diri kita, dengan berpegang teguh pada Al-Quran, dengan cara menghayati, merenungi serta mengamalkan Al-Quran. Gimana menurut sahabat semua? Silakan berkomentar di kolom di bawah video ini.